Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di mata kuliah Sistem IoT Multimedia. Pekan ini kita akan melanjutkan materi bahasan kita, lebih tepatnya ketiga di bagian tiga perbahasan teori terakhir di sesi mata kuliah ini. Ketiga materi terakhir ini nanti akan kita bahas di pertemuan ke 14, 13, dan 12 ya. Yang sekarang itu adalah pertemuan materi ke-12 gitu. Nah, materi tersebut berupa yang pertama itu kita bahas tentang augmented reality, yang kedua kita bahas tentang virtual reality, kemudian juga kita akan bahas tentang mixed reality. Kemudian di sini juga kita juga akan melihat bagaimana sih keterkaitan antara augmented reality, kemudian virtual reality dan mixed reality dengan sistem IoT itu seperti apa. Nah, itu jadi penekanan bahasan kita di tiga pertemuan terakhir perkuliahan ini. Namun kita juga akan bahas secara mendasar terkait dari ketiga materi bahasan ini. Khusus di pertemuan ke-12 ini kita bahas pembahasan kita berfokus tentang augmented reality gitu ya. Di sini kita akan membahas tentang apa sih itu augmented reality, kemudian seperti apa augmented reality itu dibangun, kemudian contoh-contohnya seperti apa, terus bagaimana keterkaitannya dengan sistem IoT seperti itu. Oke, saya mulai. Eh, yang pertama, apa sih itu augmented reality gitu ya? Mungkin kita sering mendengar istilah dari augmented reality ini sudah menjamur gitu ya. Mulai merebaknya itu di sekitar awal tahun 2016 ya, 15-16 sudah sekitar 6 tahun yang lalu. eh, Apa namanya teknologi terkait dengan IR ini mulai membludak gitu penggunaannya ya. Nah, di sini definisikan bahwa IR atau augmented reality itu sebagai cabang penelitian di bidang komputer yang mana mengkombinasikan antara dunia nyata dengan dunianya komputer ya atau komputer generated data ya dengan data yang disediakan oleh komputer. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dengan hal ini gitu ya? Dunia nyata yang kita lihat dengan mata kita dari perspektif pandangan kita itu sebenarnya terbatas tergantung dari orang yang melihat gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan input tertentu atau detail tertentu terhadap dunia nyata dengan menggunakan data-data yang disediakan oleh komputer dalam bentuk dunianya komputer gitu ya. Kita kombinasikan dengan dunia nyata gitu ya. Sehingga data yang terbatas yang dimiliki oleh manusia ketika dia melihat suatu benda itu nanti bisa dilengkapi dengan data yang dimiliki oleh komputer sehingga manusia yang melihat benda tersebut itu menjadi paham, oh ini loh detail bendanya. Misalnya, ya. Saya ambil contohnya misalnya. Ketika orang biasa melihat ke langit pada malam hari, melihat rasi bintang gitu ya, mungkin tidak seberapa yang paham rasi bintang itu apa dan bagaimana bentuknya gitu ya. Bagi mereka yang paham, sekali lihat itu, oh ini rasi bintang, bintang utara, ini menunjukkan arah utara misalnya. Bagi yang tidak paham, yang tidak paham bentuk rasi bintang, seberapa terang pun langit yang dilihat oleh mereka, itu mereka tidak paham. Gitu ya. Ini bintang apa, sekedar bintang ada di langit. Nah, itu kalau dilihat dengan mata biasa. Nah, bayangkan dengan menggunakan IR, dengan menggunakan data yang tersimpan di komputer itu, kita implementasikan, kita lihat ke atas langit gitu ya dengan rasi bintang. Di sana mereka bisa menggambarkan pola gitu ya. Di sana akan terlihat pola, dari sana akan ditarik kesimpulan dari data yang dimiliki oleh komputer. Oh, ini rasi bintang punyanya Leo misalnya gitu ya. Ini rasi bintang utara yang menuju ke arah utara. Nah, seperti itu bentuk contohnya gitu ya. Nah, contoh lainnya misalnya em, apa ya jalan gitu ya. Nah, kalau kita lihat pakai mata langsung, yang mungkin ya baru pertama kali menempuh jalan tersebut itu nggak tahu nama jalannya kalau nggak ada merek pelang jalannya gitu ya. Nah, kalau dikombinasikan dengan AR, dengan augmented reality yang datanya tersimpan di internet, misalnya yang dari Google Maps itu, nanti kita bisa lihat tetap, oh ini nama jalannya ini, kalau belok ke sini, namanya kelihatan gitu ya, tanpa harus kita cari palang jalannya. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi kita mengkombinasikan antara real world yang kita punya itu dengan apa namanya dengan data yang tersimpan di dalam komputer gitu ya, sehingga data yang kita lihat atau informasi yang kita lihat di real world itu jadi lebih lengkap gitu ya. Nah, untuk implementasi lebih lanjut nanti akan saya sampaikan juga di bagian akhir perkuliahan gitu ya. Oke, pemanfaatannya ada banyak ya sebenarnya augmented reality. Detailnya nanti akan kita bahas.
Cuman ada beberapa hal yang sebenarnya perlu kita singgung juga, yang mana bahasannya terkait dengan IR ini. Yang pertama terkait dengan konsepnya ya. Sebenarnya konsep IR ini sudah sangat lama sekali, walaupun boomingnya 2016 ya. Sebelum itu sebenarnya sudah ada. Secara konsep mereka nyebutnya itu sebagai computer mediated reality gitu ya. Yang mana realitas yang terima dari persepsi manusia itu dimodifikasi dengan data yang diterima oleh komputer. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi dengan menggunakan komputer, persepsi kita terhadap dunia nyata itu jadi lebih bertambah gitu ya. Informasi yang kita serap itu jadi lebih banyak. Nah, selain contoh yang saya paparkan tadi, saya ambil contoh yang lain. Misalnya, ketika kita melihat bangunan rumah atau kantor, misalnya gedung gitu ya, yang kita lihat dari luar seperti apa? Oh, bentuknya seperti ini. Besarnya kira-kira seginilah gitu ya. Kita nggak tahu dalamnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan teknologi IR, mungkin kita bisa berinteraksi lebih jauh ke sana ya. Kita bisa menggerakkan gedung tersebut, kita bisa lihat informasi sana. Oh, di sini ada 5 lantai, misalnya gitu ya. Setiap lantainya ada bagian apa saja itu bisa detail seperti itu ya. Jadi itu apa namanya, mengenhance gitu ya kemampuan kita untuk apa namanya, meningkatkan persepsi kita terhadap data yang ada di dunia nyata gitu ya. Ini terkait dengan IR. Ya. Kemudian sistem IR itu setidaknya ada 3 karakteristiknya ya. Yang pertama itu mengkombinasikan antara real dan virtual objek ya, di lingkungan yang real gitu ya. Jadi saya punya data real dan data virtual, tapi untuk mengkomunikasikannya itu di dunia real. Nah, berkebalikan nanti dengan virtual gitu ya. Kalau augmented kita bawa komputer ke dunia nyata. Kalau virtual kitanya yang dibawa ke dunia komputer gitu ya. Balikannya seperti itu. Kemudian yang kedua itu interaktif in real time. Datanya kalau IR itu biasanya real time ya. Datanya itu eh, aktif saat kita menggunakan data tersebut gitu ya, dan terus terupdate gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Ya karena interaksi dengan dunia nyata itu apa namanya, real environment itu dia cenderung volatile ya. Dia cenderung apa namanya, evolutif. Mereka terus berubah ya. Tergantung nanti ketika kita persepsi kita lihatnya itu pada kondisi seperti apa. Nah, harapannya dengan penggunaan IR itu juga harus ngikut perkembangannya ya. Perubahannya juga bisa diikuti gitu ya. Kemudian yang ketiga, itu bisa menggabungkan ya atau apa namanya, mensejajarkan antara objek nyata dengan objek virtual. Nah, nanti akan saya jelaskan beberapa metode yang digunakan oleh VR gitu ya, yang digunakan oleh IR nanti menggunakan black square ya. Nanti akan saya jelaskan di akhir perkuliahan ini juga. Nah, ini perbedaan dari IR dan VR gitu ya. Kalau secara detailnya itu ada minimal ada 4 yang membedakan. Yang pertama itu eh, apa namanya, kita ambil dari bawah dulu ya. Kalau dari segi kesulitannya, masing-masing dari virtual dan augmented reality ini punya tantangan tersendiri ya. Kalau augmented itu susah mengidentifikasikan antara real dan virtual. Menggabungkan keduanya itu cukup susah gitu ya. Kalau di virtual itu untuk VR-nya, kalau kita pakai alat bantu tertentu, misalnya pakai Oculus Rift itu cukup susah bangun dunia yang apa namanya, virtual world yang interest itu susah ya, yang interesting, yang menarik gitu ya. Namun dari kesamaan ini bisa saya ambil satu kesimpulan singkat gitu ya. Kalau kita ingin cara mudah kita untuk membedakan secara distinct antara augmented dan virtual reality, yang pertama itu kalau augmented reality itu bagian apa namanya ya, eh, dunia komputernya yang dibawa ke dunia manusia gitu ya. Jadi objek yang maya tadi kita bawa ke dunia manusia gitu ya, karena dia bentuknya augmented ya. Kemudian kalau virtual itu manusianya yang dibawa masuk ke dunia komputer. Nah, kebalikannya seperti itu ya. Kalau augmented itu bagian komputernya yang dibawa ke dunia manusia. Misalnya apa ya, kayak Pokemon Go, yang pernah main Pokemon Go gitu ya. Kita pakai HP nih, kita lihat, nanti kita arahkan ke sana kan kelihatan ada Pokemonnya gitu ya. Ibaratnya itu kita mengeluarkan bagian dari augmented itu dan bagian data komputer ke dunia nyata. Kelihatannya di dunia nyata itu ada gitu ya, walaupun cuma lampai di dalam smartphone Anda. Tapi kalau virtual reality, Anda pakai Oculus Rift atau pakai jenis-jenisnya, itu kita yang masuk ke dunia komputernya. Nah, perbedaannya seperti itu, yang mudah kita ingat gitu ya.
Oke, bahasan selanjutnya itu tentang combining the real and virtual world. Untuk membuat satu augmented reality, sehendaknya ada beberapa requirement ya yang kita butuhkan. Kita ambil contohnya ini yang dipakai oleh IKEA. IKEA itu semacam apa namanya vendor untuk jual beli perabot ya, penyedia perabot peralatan perabot rumah tangga gitu ya ataupun kantor. Yang pertama itu modelnya harus precise ya. Model yang kita buat di dunia komputernya dengan kita modelkan dalam bentuk komputernya dengan bentuk nyatanya itu harus precise dalam artian harus tepat ukuran bentuk dan modelnya itu harus mirip gitu ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan apa namanya displaynya ya, kemudian locationnya. Nanti ini berhubungan dengan teknik black square ya, akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian calibration of all device. Nah, setiap apa namanya augmented reality yang kita buat itu bisa dikalibrasi secara otomatis dengan device yang kita gunakan. Karena beda device kalau tidak kita kalibrasi seperti itu, nanti tingkat presisinya itu berubah gitu ya. Ada pakai perangkat misalnya iPhone gitu ya, kemudian ada pakai yang tablet biasa gitu ya, atau pakai tablet miliknya Xiaomi misalnya, nanti dia akan bergeser ya kalau tidak dibuatkan. Ya, lebih jauh lagi terkait dengan itu, untuk modelnya ya, modelnya itu dia bisa men-tracking kondisi yang terjadi di dunia nyata. Gitu ya. Misalnya kita ingin menempatkan, ambil Pokemon Go yang tadi ya, saya ingin menempatkan Pokemon di tempat tertentu di dunia nyata gitu ya, dengan menggunakan augmented reality. Nah, objek yang saya gambarkan itu posisinya harus precise ya, tepat di dunia nyata letaknya posisinya ada di mana ya. Ketika kameranya saya geser, nanti Pokemonnya nggak ikut geser kayak kamera ya, dia tinggal di dunia real world tadi gitu ya. Walaupun cuma bisa dilihat di dalam apa namanya di dalam smartphone yang kita punya gitu ya. Oke, ini realistic merging ya. Ini lebih detailnya nanti kita akan pahami ini di praktikumnya ya. Nanti ada praktikum terkait dengan augmented reality. Cuman praktikumnya itu kayaknya bukan pekan ini, kemungkinan 2 pekan lagi ini akan jadi praktikum wajib bagi Anda gitu ya. Kemudian apa saja sih teknologi yang dibutuhkan untuk membangun IR? Ada banyak ya, ada beberapa yang kita butuhkan untuk komponen digunakan untuk membangun IR. Misalnya harus ada prosesornya, ada displaynya, ada sensornya gitu ya, ada input device-nya, ada kameranya gitu ya. Cuman yang menariknya kalau zaman sekarang ini ya, kalau kita membuat augmented reality sekarang ini, semua komponen yang kita sebutkan tadi itu semuanya ada di dalam smartphone gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan atau membuat IR, implementasinya bisa pakai smartphone kita sendiri. Nah, menariknya di sana gitu ya. Dari sekian banyak komponen yang kita butuhkan ini ya. Walaupun idealnya itu kita gunakan komputer ya, tapi di smartphone itu semuanya sudah cukup gitu ya. Oke, kemudian jenis displaynya. Kalau menggunakan smartphone itu sudah ada kamera yang built-in di sana ya. Ada bisa pakai kamera depan atau kamera belakang. Tapi kalau menggunakan komputer, laptop, misalnya kita bisa pakai kamera eksternal kalau ingin yang bersih. Atau bisa juga pakai proyektor gitu ya. Atau bisa juga pakai semacam alat yang dipasang di kepala ya. Mirip seperti yang punyanya VR ya. Yang Oculus Rift. Tapi dengan fungsi yang berbeda. Kalau dulu itu sekitar 2 tahun yang lalu ya. Itu ada namanya Google Glass ya. Cuma sekarang sudah nggak ada lagi sepertinya itu. Nah, kemudian yang menjadi pertimbangan juga ketika kita membuat augmented reality itu adalah performance isunya ya, masalah performance-nya, kinerjanya. Setidaknya ada 2 kriteria ya terkait dengan performance. Yang pertama itu update rate, ya, update rate atau generating the augmented image. Jadi setiap image yang di-generate dengan menggunakan teknologi AR kita, update rate-nya itu harus tinggi ya. Jadi kalau ibaratnya gini, ada main eh, game di HP gitu ya, di mobile phone, itu ada namanya di sana fresh rate ya, kecepatan respon dari perangkat mobile Anda mengikuti dengan posisi karakter Anda di dalam itu ya, di dalam yang terhubung ke internet gamenya, baik Anda main PUBG misalnya, atau main yang lain seperti Genshin Impact atau yang lain gitu ya. Nanti kalau fresh rate-nya turun, biasanya dia jadi slow respon gitu ya. Dia jadi berat. Tapi kalau fresh rate-nya tinggi,
atas 60 misalnya ya, atau lebih dari itu apa namanya, refresh rate-nya jadi kencang gitu ya. Ini juga berkaitan dengan update rate ya di augmented reality. Karena kita makainya, Anda bayangkan yang Pokemon Go yang tadi ya, kalau update rate-nya itu rendah, em, apa namanya, Pokemon yang tadi kita lihat di depan kita itu nanti kita geser dia geraknya lambat gitu, nggak bisa ngikutin gitu ya. Ada leparkan Pokeball atau apalah namanya bolanya itu nanti malah slow gitu ya, nggak bisa tepat kenanya gitu ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan akurasi ya, akurasi of the registration of the real and virtual image. Jadi tingkat akurasinya juga harus tepat. Akurasi di sini berhubungan dengan eh, bentuk dari objek yang ingin kita tirukan gitu ya. Tingkat akurasinya harus sama gitu. Misalnya kita ingin buat semacam produk yang dipakai IKEA tadi ya, yang vendor untuk jual beli apa namanya, perkakas rumah tangga tadi itu, kita misalnya beli semacam meja ya, meja belajar. Nah, kita ingin coba posisikan di rumah kita. Nanti kalau lah akurasinya itu tidak tepat, nanti bisa-bisa gambarnya terlalu kecil. Ya, meja yang kita beli terlalu kecil atau terlalu besar ya. Misalnya yang kita cobakan di aplikasinya itu ternyata ukurannya segitu gitu ya. Nah, kita nggak tahu ternyata akurasinya berbeda. Misalnya ternyata, oh ini kecil nih, cocok taruh di dalam ruang tamu misalnya gitu ya, yang ruangnya pas-pasan misalnya. Ketika Anda beli, ternyata ukurannya jauh lebih besar dari itu. Nah, kan menimbulkan eh, apa ya, semacam error ya. Jadinya nggak bagus gitu ya. Kemudian ada limit dari registrasi akurasinya ya. Disebut itu 1 milisekund itu sama dengan 1 milimeter error. Yang detailnya nanti di praktikum itu ada gitu ya. Kemudian berhubungan dengan failure in registration, ini yang pertama itu terkait dengan noise ya. Position and pose of camera with respect to the real scene. Apa namanya? Tingkat respon dari kamera dan posisinya itu dengan tempat sebenarnya itu berpengaruh ya. Dan nanti akan ada noise. Nah, noise-nya bentuknya seperti apa? Saya ambil contoh yang kayak menurutku yang tadi, yang belum pernah coba, mungkin bisa coba gitu ya. Sekarang kayaknya masih ada lah gamenya itu. Ketika kita geser kameranya, biasanya akan ada semacam goyangan sedikit gitu ya di dalam objek augmented kita buat, itu namanya noise ya. Noise itu susah untuk dihilangkan gitu ya. Yang kedua ada image distortion, nanti image-nya bisa membelur atau apapun bentuknya. Kemudian yang ketiga itu ada namanya time delays ya. Time delays itu delay dari gambar ini berhubungan dengan refresh rate kalau di game yang tadi ya. Kalau ini namanya time delay kalau ada di sini. Nah, ini jenis-jenis failure-nya. Ini beberapa project IR yang telah ada dan sudah lama digunakan. Yang pertama itu adanya Project Tango ya, namanya Project Tango. Ini untuk membuat smartphone melihat ya. Smartphone bisa melihat jalan kita kemana gitu ya. Pakai Project Tango ini. Ini sebenarnya versi realnya itu sudah ada ya. Dibuat oleh Intel dan Qualcomm. Ini sebenarnya digunakan untuk yang iPhone versi sekarang ya. Perkembangannya sudah sangat pesat sekarang. Ini terakhir datanya 2014, berarti sekitar 8 tahun yang lalu ya. Tentu sekarang itu sudah berkembang lebih pesat lagi dari ini. Ya. Kemudian yang kedua ada Google Glass. Ini sempat saya mention tadi terkait dengan Google Glass. Dulu di tahun 2016 Google Glass ini sedang naik daun banget gitu ya. Sedang booming-boomingnya Google Glass gitu ya. Google Glass ini sebenarnya dari segi teoritis itu bagus ya. Dari segi teoritisnya itu bagus. Dia pakai dalam bentuk kacamata itu melihat menggabungkan menggunakan augmented reality ya. Setiap data yang kita lihat di dalam lingkungan kita sekitar itu nanti apa namanya, informasi kita dapat itu di enhance dengan data komputer yang kita punya gitu, atau data dari server yang mereka punya. Misalnya saya lihat satu gedung, nanti detail gedungnya kelihatan gitu ya. Saya buat satu barang, saya nggak tahu namanya misalnya gitu ya. Nanti di sana tuh kelihatan. Saya pakai Google Glass dan lain-lain ya. Bahkan bisa digunakan untuk komunikasi, video call gitu ya, teleconference dan lain-lain gitu ya. Cuman ini bertahannya di market itu cuma 2 tahun ya. Kenapa cuma 2 tahun bertahannya? Sekarang Google itu sudah tidak memproduksi lagi yang Google Glass. Tapi kalau Anda tertarik, itu
produk yang lama kayaknya masih ada ya. Mungkin mau beli yang second itu masih ada gitu ya. Kenapa kok nggak bertahan sampai 2 tahun? Pertahanan cuma 2 tahun gitu, nggak bertahan sampai sekarang. Ini terkait dengan performanya ya. Banyak dari respon dari user ya, terutama hubungan dengan user experience ya, atau UX itu kurang suka gitu ya dari sisi desain dari Google Glass ini. Kemudian dari sisi penggunaannya juga banyak ininya ya, tingkat errornya gitu ya. Makanya tidak terlalu tidak dilanjutkan lagi proyeknya. Tapi siapa tahu nanti ke depannya ini akan ada muncul versi update-nya gitu ya. Tapi sebenarnya yang ngembangin ini bukan cuman Google Glass ya, banyak produk-produk yang lain yang ikut mengembangkan ini gitu ya. Baik itu misalnya Microsoft ya, Microsoft HoloLens itu juga ngembangin produk yang sama tapi dengan bentuk yang berbeda gitu ya. Dan juga perusahaan-perusahaan yang lain yang tidak sebesar Google ataupun Microsoft gitu. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk arsitektur anatomi ya. Ini digunakan untuk mapping misalnya kalau di segi arsitek itu kita mengukur apa ya, jarak ruangan. Ruangan itu bisa kita ukur secara precise itu dengan cara lihat saja gitu. Kan luar biasa ya kalau kita punya tool ini gitu ya. Misalnya saya lihat ini pintu ini ukurannya berapa ya gitu ya. Biasanya kita kan bawa meteran ya, kita ukur meterannya, tingginya, lebarnya. Tapi kalau menggunakan ini kita bisa lihat sekali lihat, oh ini tingginya ternyata 3 meter misalnya gitu ya. Atau tingginya 2,5 meter. Ini lebarnya berapa nih 2 meter misalnya. Bisa kelihatan langsung tanpa harus mengukur gitu ya. Begitu juga untuk hal-hal yang lain terkait dengan misalnya bagian ceiling, misalnya yang di atasnya sulit dijangkau ya. Kalau kita ukur langsung pun susah jangkaunya gitu ya. Dan ini sangat berguna di bagian arsitektur gitu ya. Kemudian di medical juga berguna nih di bagian augmented ini. Yang pertama untuk laser scanning ya. Dan beberapa hal yang lain ya. Misalnya untuk operasi juga kita bisa memodelkan bentuk jantung manusia gitu ya. Kita bisa nampilin langsung. Nanti kita lihat, oh ini errornya di bagian mananya gitu ya. Atau salahnya ada bagian mananya di bagian jantungnya gitu ya. Oke, ini beberapa bentuk implementasinya. Detailnya akan saya tambahkan juga nanti. Kemudian dari segi pembangunan dari IR ini ada dari beberapa pendekatan ya. Yang pertama itu ada berupa gesture based solution ya. Jadi gesture based solution ini bagian augmented reality itu bisa kita gerakkan dengan gestur atau gerakan tangan manusia. Ini namanya gesture based solution. Ini beberapa bentuk apa namanya? Pengembangan augmented reality ya, apa namanya, IR yang tadi ya, dasar pembangunannya gitu ya. Misalnya gesture based solution yang paling banyak digunakan sekarang dulu ya, kalau sekarang di game kayak masih ada, gitu. Anda pakai Nintendo Wii itu masih punya itu gitu ya. Dulu itu ada namanya Kinect, tapi saya kurang tahu sekarang apakah masih ada atau tidak. Teman saya kuliah dulu ini sangat sering digunakan gitu ya. Kita bisa ngontrol perangkat itu dari jauh menggunakan Kinect gitu ya. Bahkan kita bisa gunakan untuk game juga bisa ya. Tapi bisa untuk kontrol perangkat aja sih. Misalnya ganti siaran TV sampai kita geser dari jauh. Nah, untuk model TV sendiri ada sih beberapa ngembangin smart TV yang seperti itu ya. Kita bisa geser caranya cuma pakai kibas tangan gitu ya. Itu mereka pakai sensor yang namanya Kinect yang ada di sini ya. Ini disebut dengan gesture based solution ya. Kemudian hal ini juga berhubungan dengan key tracking technologies ya. Nah, dengan berkembangnya IR, teknologi IR, VR, dan mixed reality ini seolah-olah menaikkan lagi salah satu bagian cabang ilmu komputer ya. Namanya itu disebut dengan apa namanya, computer vision ya. Computer vision yang berhubungan dengan eye tracking. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Kalau dulu itu sempat sempat tenggelam bahasan keilmuan ini karena memang implementasinya tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, mulai booming yang lagi tahun 2010 ke atas itu mulai naik lagi yang terkait dengan computer vision ini atau yang eye tracking yang tadi ya. Fungsinya untuk apa ya? Banyak ya. Misalnya untuk yang di detection face tracking misalnya ya, dia bisa mendeteksi bola mata kita. Eh, Pernah ada yang mendesain suatu komputer yang digunakan mouse itu adalah matanya ya. Kedipan mata itu digunakan pengganti dari mouse gitu. Itu menggunakan ini, key tracking technologies gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini ada namanya marker based IR ya, atau Black Square IR. Nah, Black Square IR ini kita bangun project IR yang kita punya, itu kita buat markernya di dunia nyata gitu ya. Ketika
kita mengarahkan kamera yang kita buat tadi ke dalam marker tersebut, maka akan muncul objek IR yang kita buat. Ini namanya marker base atau black square IR gitu ya. Mungkin dari segi nama kita baru gitu ya, tapi dari segi implementasinya saya yakin Anda pernah lihat gitu ya. Misalnya seperti ini. Kita buat semacam game gitu ya, tapi kita tampakkan ini di kotak tertentu. Ini kan dia buat game apa ini? Main basket itu ya, tapi letaknya di kertas warna hitam. Nah, dia nanti kita lihat pakai HP di sana, dia adanya di dalam kertas hitam ini gitu ya. Ada bergeser ke tempat yang lain, ini tinggal di kertas hitamnya. Ini namanya black square IR ya. Letaknya fix ada di sana gitu ya. Begitu juga dengan apa namanya yang lain ya. Eh, ini juga diimplementasikan di apa namanya software untuk penjualan mobil ya. Kalau kita pakai ini mereka untuk displaynya misalnya lihat ada bulatan yang ada di sini. Ini mereka nempati mobil di sana. Ini juga implementasi dari Black Square ya. Walaupun namanya Black Square, jadi bentuknya tidak melulu harus kotak dan warnanya hitam gitu ya. Yang jelas itu bentuknya ada penanda di sana ya. Boleh penandanya warnanya lain gitu ya, warnanya hijau misalnya, lingkaran atau lain-lain, atau bentuknya tidak harus kotak itu bisa ya. Sudah jelas ada penanda. Makanya disebut dengan marker base ya. Ada markernya, ada penandanya ya. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Ini kan bentuknya tidak hitam semua ya kotaknya ya. Tapi dia kotak gitu ya. Maksudnya ada penandanya di sana ya. Bentuknya kotak seperti ini. Ketika kita arahkan kamera ke sana, maka muncul objek IR yang kita buat. Gitu. Apa kita membuat gambar mobil atau gambar apapun di sana, pemicunya adalah objek kotak ini. Ya, atau marker yang kita rancang ini pemicu untuk muncul IR yang kita buat. Gitu ya. Nah, atau yang lain kita bawa ke dunia nyata yang eh pakai ini banyak kok yang seperti ini ya. Saya balik lagi ke Pokemon Go yang tadi. Di dalam Pokemon Go, bagi yang pernah coba main gitu ya, dalamnya itu ada gym. Gym itu semacam tempat bertandingnya Pokemon gitu ya. Itu tempatnya ada di beberapa tempat spot tertentu ya. Itu untuk buatnya mereka pakai marker gitu ya. Di mark tempatnya. Walaupun untuk menaruh marknya ini tidak harus kita ada di posisi tersebut. Sebenarnya kita bisa memarking tempat tersebut dari peta aja gitu ya. Nanti ketika seseorang datang ke tempat tersebut, nanti akan muncul objek yang kita masuk. Dan kita bisa memarking, bukan memarking ya, menandai tempat tersebut itu dari peta aja bisa gitu ya. Nah, misalnya yang kasus Pokemon Go yang tadi, misalnya kalau di sini itu di Poltek misalnya ada semacam gym Pokemon misalnya gitu ya. Nah, nanti ketika orang lain datang ke sana, oh selalu ada gym, dilihat, oh ada gymnya di sini, datang ada gym lagi. Kenapa kok munculnya cuma di Poltek? Karena sudah di marking di sana gitu ya, dan ditandai. Ini namanya marker base yang tadi ya. Nah, begitu juga untuk di jalan, misalnya ini banyak sekali penggunaannya ya. Eh, kita bisa nandai jalan juga. Kemudian ada location based tracking. Di sini kita bisa nandai lokasi-lokasi untuk jalan misalnya. Ini untuk membuat peta jadi lebih interaktif ya. Kalau yang biasa menggunakan peta yang versi Google Map, ini ya kita lihat di Google Map aja. Tapi kalau pakai yang IR ini petanya jadi interaktif. Kita pakai kamera HP kita, lihat langsung gitu ya. Di dalamnya nanti kelihatan nama kami apa namanya nama jalannya, kemudian arah panahnya kelihatan, kita harus belok kemana gitu ya. Ini namanya location based tracking. Untuk sekarang ini juga sudah meningkat signifikan ya. Ini contoh Pokemon Go yang tadi ya, yang sering digunakan. Ini sebenarnya banyak implementasi dari IR yang bisa kita eh, pelajari dari sini gitu ya. Nah, bagi Anda yang pernah menggunakan, awal-awal saya bercerita sedikit ya. Awal Pokemon Go dulu tahun 2015 kalau saya tidak salah, 15 atau 14 ya. Itu awal pertama rilis, itu banyak sekali bugnya ya. Saya salah satu pemain versi betanya gitu ya. Karena dulu berminat sekali dengan gamenya. Tapi saya mainnya sebentar ya. Saya mainnya nggak nyampe 2 bulan. Saya sudah tidak main lagi gitu ya. Kenapa tidak main lagi? Karena terlalu banyak bugnya. Tapi saya lihat sampai sekarang ternyata masih ada yang main dan skor di Google Play itu cukup tinggi ya. Oh, kok bisa mereka bertahan selama hampir 7 tahun gitu ya mereka bertahan ya. Ternyata mereka ngelakuin banyak improvement selama 7 tahun ini gitu ya. Dan ini memikat hati banyak pemain atau gamer ya untuk menggunakannya gitu ya.
Ini nanti Anda bisa lihat detailnya seperti apa. Kemudian ada juga aplikasi namanya Star Chart. Ini juga sama saya mention tadi ya. Untuk melihat rasi bintang ya. Bagi yang tidak bisa baca rasi bintang ini bentuknya apa gitu ya. Anda bisa pakai aplikasi ini. Ini kita bisa tahu ini nama rasi bintangnya apa ya. Bisa kelihatan itu ya. Kemudian Ingress ini juga game ya. Tapi gamenya ini menarik bagi yang ingin mencoba. Ini semacam eh, game hacking gitu ya. Tapi kalau versi yang sekarang rasanya nggak terlalu bagus ya kalau yang ini. Nah, mereka punya spot tertentu di mana kita bisa ngehack gitu. Spot tersebut itu kayak berperang ya, saling mempertahankan spot tersebut. Siapa yang ngehack paling cepat gitu ya. Ini Ingress ini masih ada di Google Play Store terakhir saya cek itu. Di Pokemon Go juga masih ada ya. Nah, ini Akia yang tadi, Akia katalog. Eh, kita bisa lihat produk Akia di sini gitu ya. Dan kita bisa mencobakan langsung di rumah kita. Ini pas atau enggak gitu ya. Dan juga kita bisa lihat detailnya dengan menggunakan IR. Ya, mereka IKEA ini perkembangan sekarang juga pesat sekali ya, terutama di bagian pandemi kemarin selama 2 tahun pandemi itu mereka terus mengimprove IKEA katalognya ya. Ini adalah produk IKEA tahun 2016 kalau saya tidak salah ya. Sekarang sudah berkembang lebih pesat lagi. Nah, oke, itu saja untuk bahasan terkait dengan teori tentang augmented reality. Sedikit saja lebih detail nanti kita akan singgung juga di bagian praktikum seperti apa cara kita membuat augmented reality. Nah, secara ringkasnya sebenarnya ada beberapa tool nanti yang akan kita butuhkan. Yang pertama itu kita butuh Unity ya, kemudian ada Vuforia Engine untuk membangun apa namanya augmented reality yang kita buat. Detailnya nanti kita lihat saja, akan saya lampirkan apa namanya semacam modul ya yang bisa Anda kerjakan untuk praktikumnya. Oke, saya rasa itu saja untuk perkuliahan kita pada pekan hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu pekan depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.